Selamat datang kembali, dan pada kesempatan ini kita akan kembali belajar, yaitu Microsoft Access dengan tema membuat database gaji karyawan. Nah, di sini ada dua buah tabel, yang pertama tabel karyawan dan juga tabel gaji. Nah, dalam pembelajaran ini diberikan materi yang sangat sederhana dan diharapkan aplikasi ini bisa dikembangkan untuk aplikasi yang lebih baik lagi. Oke, yang pertama kita buat dulu tabel karyawan. Nah, di mana dalam tabel karyawan ini, field yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nick, kemudian nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga foto. Nah, seperti ini dulu. Nah, untuk tipenya atau data tipenya, nick itu short tag, di mana data yang digunakan di sini adalah primary key ya untuk nicknya. Nah, hanya untuk foto, karena nanti kita melampirkan file gambar, maka data tipenya adalah attachment. Nah, kemudian tabel gaji, kita akan melihat bentuk desainnya. Yang pertama itu ada ID gaji. Di sini saya menggunakan auto number saja. Kemudian tanggal transaksi, data tipenya date time, nick ini data tipenya short tag ya. Nah, pada bagian nick ini kita perlu perhatikan di bagian field properties-nya, di bagian lookup-nya. Nah, yang awalnya itu tadi kan di sini masih berbentuk textbook ya untuk display control-nya. Nah, itu kita rubah ke dalam bentuk combo book. Lalu setelah itu, row source-nya kita pilih yang titik 3 ini, kita klik seperti ini. Kemudian kita akan mengambil data dari tabel karyawan. Ini kita klik, kemudian tekan add. Setelah itu dapat kita close seperti ini saja. Kemudian klik nick, kemudian nama. Nah, setelah itu klik kanan pada bagian tab tabel gajinya, kemudian pilih save. Nah, jika sudah, ini dapat ditutup saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk gaji pokok, gunakan kurensi saja karena ini menyangkut mata uang atau menyangkut uang ya. Bonus juga sama, pinjaman juga sama untuk tipe datanya. Jika sudah, simpanlah tabel tersebut. Langkah selanjutnya kita akan membuat form. Nah, kita pilih salah satu tabel dulu untuk membuat form. Di sini kita akan membuat form untuk tabel karyawan. Nah, tabel karyawannya kita klik seperti ini. Setelah itu pilih menu create, kemudian pilih menu form. Nah, akan secara otomatis tampilan form tabel karyawan akan ditampilkan. Klik kanan, setelah itu pilih design view. Nah, selanjutnya kita akan merapikan tampilan daripada form yang sudah ditampilkan ini. Nah, ini kita blok seperti ini. Kemudian pilih menu arrange, lalu pilih remove layout. Nah, tujuannya agar textbook pada form ini bisa kita geser atau kita edit seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, kita geser dulu. Kemudian untuk jenis kelamin juga sama ya, kita geser supaya tidak terlalu lebar. Nah, ini juga sama, kita geser seperti ini. Nah, kemudian kita blok ya. Mulai dari nick sampai alamat kita blok seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih menu stack head ini ya. Kita klik di bagian arrange ini karena kita akan menggabungkan, kita pilih stacked. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, dapat kita perlebar juga jika memang ini diperlukan ya. Nah, kemudian untuk foto, nah ini dapat kita pindahkan ke sini saja. Nah, seperti ini.
Kemudian kita dapat rapikan ya, misalkan kita ingin mengganti warna, mengganti judul, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ganti namanya form input karyawan. Nah, warnanya kita ganti ya. Untuk formnya ini kita berubah ke warna hijau saja. Nah, kemudian warnanya dapat kita ganti. Kita blok seperti ini, Ctrl A, kemudian pilih menu Home. Nah, kemudian pilih warna hitam ya. Nah, seperti ini. Dapat juga di bagian format ini ya. Kemudian kita pilih tab font, kemudian kita pilih warna otomatis atau hitam seperti itu. Dan kita juga dapat mengganti jenis tulisannya kalau kita rasa tulisannya kurang cocok. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa button di form ini ya. Form seperti biasa saja atau button seperti biasa yang sering saya sampaikan pada materi-materi di beberapa video yang sudah saya posting atau yang sudah saya upload. Oke, untuk menambahkan button di form yang sudah dibuat ini, kita pilih menu desain, klik menu desain, kemudian masuk ke tab kontrol atau menu kontrol. Setelah itu kita pilih button. Nah, untuk button yang pertama ini kita gunakan untuk navigasi. Di bagian command button wizardnya kita pilih record navigation, kemudian pilih go to previous record seperti ini. Nah, kita gunakan yang picture saja ya, setelah itu pilih finish. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat button untuk tambah data. Nah, untuk button tambah data, kategorinya record operation, kita pilih add new record, seperti ini. Nah, dapat kita gunakan teks saja ya. Kemudian finish. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita tambahkan lagi record operation, yang ini kita gunakan actionnya save record yang tujuannya untuk memperbaharui data. Kemudian kita tambahkan button lagi. Nah, button ini button delete ya untuk actionnya. Kita pilih menu delete. Untuk action di kategorinya itu record operation. Next. Setelah ini kita ganti teksnya menjadi hapus. Nah, karena di sini sudah ada previous record, selanjutnya kita akan menambahkan navigasi next record ya. Jadi masuk ke kategori record navigation, lalu pilih go to next record. Nah, tampilannya seperti ini ya. Next. Nah, ini kita gunakan picture saja, lalu pilih finish. Oke, kita akan rapikan button ini ya. Ini kita blok seperti ini. Setelah itu pilih menu arrange, kemudian pilih tabular. Nah, sehingga tampilannya seperti ini dan bisa digeser secara keseluruhan. Nah, sekarang kita sudah membuat form input data karyawan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini dapat kita rapikan kalau kita rasa masih kurang rapi seperti itu. Oke, jika sudah, jangan lupa ini kita simpan dengan cara dipilih menu save. Nah, kemudian ganti namanya menjadi F karyawan, yang artinya form karyawan. Kemudian oke. Nah, sekarang form karyawannya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat form gaji. Kita pilih tabel gaji dulu untuk membuat formnya ya. Diklik seperti ini.
kemudian pilih menu Grid, setelah itu pilih tab Form, lalu kemudian pilih menu Form. Nah, secara otomatis akan menampilkan sebuah form baru, yaitu form gaji. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih Design View. Nah, kita akan rapikan form tabel gaji ini sama seperti kita merapikan form karyawan tadi. Ya, setelah dirapikan, kira-kira hasilnya atau tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa button di form gaji ini ya. Pilih menu desain, setelah itu tambahkan button yang pertama ini, record navigation, kita pilih go to previous record. Nah, langsung finish saja ya, karena sama saja seperti di form karyawan tadi. Nah, ini tambahkan button lagi. Untuk kategorinya, kita pilih record operation, kita pilih add new record. Nah, di sini kita akan buat teksnya menjadi tambah data. Tambahkan lagi button yang sama, ini record operation, pilih save record. Ini tujuannya untuk memperbaharui data yang disimpan ya, atau data yang diedit. Finish. Nah, kemudian tambahkan button lagi, ini buttonnya button untuk menghapus ya, pilih delete record, record operation, delete record. Next, ini kita pilih hapus. Finish saja ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu button lagi, ini nama buttonnya adalah record navigation, kita pilih go to next record, yang artinya ke record selanjutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan dengan cara di blok seperti ini ya. Kemudian pilih menu arrange, setelah itu pilih tabular. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi sama seperti tampilan pada form karyawan tadi ya. Nah, jika sudah, ini kita simpan dulu. Kita simpan, namanya kita ubah menjadi form gaji. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat query. Nah, query ini tujuannya untuk mencari total gaji bersih yang dihasilkan dari penjumlahan gaji pokok ditambah bonus dikurangi dengan pinjaman. Karena di dalam tabel gaji yang kita buat itu tidak ada total gaji bersihnya ya. Nah, jadi kita buat menggunakan query. Nah, kita pilih menu create. Setelah itu pilih query design. Lalu masukkan tabel gaji dan juga tabel karyawan. Nah, klik seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang pertama, ini tabelnya kita pilih tabel karyawan. Di sini kita ambil nick. Kemudian yang kedua juga tabel karyawan. Kita pilih di sini nama ya. Nah, setelah itu di bagian yang kedua atau yang ketiga, ini tabel gaji. Yang pertama kita ambil di sini adalah ID gajinya. Kemudian tabel gaji juga. Di sini kita pilih gaji pokok. Kemudian tabel gaji, kita pilih bonus. Kemudian tabel gaji, kita pilih pinjaman. Nah, kita akan mencari total gaji dari hasil penjumlahan gaji pokok ditambah bonus dikurangi dengan pinjaman. Nah, di bagian ini ya, kita klik kanan. Setelah itu pilih menu build. Nah, lalu di sini tambahkan gaji bersih. Titik 2. Nah, kita akan jumlahkan. Yang pertama tadi gaji pokok.
gaji pokok ditambah dengan bonus ya, dikurangi dengan pinjaman. Tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Jadi nanti akan ketemu gaji bersihnya. Jika sudah, ini kita tekan OK. Nah, di bagian expression builder-nya tadi sudah kita buat. Nah, jika sudah, di query 1 ini klik kanan, lalu pilih save. Nah, di sini kita buat namanya query gaji. Setelah itu kita tekan OK. Nah, kemudian ini kita tutup semuanya. Sekarang kita akan memasukkan data karyawan baru. Nah, misalnya nick yang pertama, itu kita ambil contoh 1, 2, 3. Namanya misalkan Amir ya. Amiruddin misalkan. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di bagian jenis kelamin ini nanti akan kita perbaiki supaya dapat dipilih menggunakan pilihan option ya. Kemudian nomor teleponnya 08 sekian-sekian. Alamatnya misalkan Jalan Samudra nomor 100. Nah, kemudian gambarnya kita pilih ya, gambar foto karyawannya. Kita contoh seperti ini saja, kemudian tekan tambah data. Oke, data baru sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan perbaiki di bagian jenis kelaminnya ya, supaya pilihannya nanti berupa option. Jadi laki-laki perempuan seperti itu, jadi tidak kita ketik manual. Nah, kita pilih menu desain, klik kanan, pilih design view. Nah, pada jenis kelamin, di bagian textbook-nya ini ya, ini kita klik kanan, setelah itu pilih menu change to, lalu pilih combo book. Seperti ini ya, diklik. Nah, nanti akan berubah menjadi combo book. Nah, setelah itu kita masuk ke menu desain, setelah itu pilih property sheet, nanti akan muncul property sheet untuk combo book JK ya. Nah, karena di sini kita akan membuat sendiri dan kita tidak akan mengambil dari database, kita pilih menu atau tab data. Setelah itu row source tipenya, ini kan tabel garis miring query, ini kita ganti menjadi value list. Nah, kemudian pada bagian row source-nya, ini klik kanan yang titik 3 ini. Nah, bagian yang pertama, ini kita buat namanya L, ya, artinya laki-laki. Kemudian yang kedua, P. Nah, jika sudah, ini kita tekan OK ya. Setelah itu kita simpan. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi tidak diketik manual seperti yang kita lakukan di awal. Oke, seperti itu caranya. Kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi form gaji ya. Ini kita klik. Nah, di bagian ID gaji, ini tidak perlu kita klik ya, karena dia tadi sudah auto number di bagian tabelnya ya, di bagian descent tabelnya. Oke, ini tidak bisa dibuka karena formnya sedang aktif. Kemudian tanggal transaksi, kita masukkan tanggal hari ini saja. Nah, secara otomatis menjadi ID-nya menjadi 8 ya, karena tadi sudah ada beberapa data yang sudah saya masukkan. Nah, kemudian untuk nick, nah, ini ada yang kelupaan ya, ada yang kelupaan. Di sini hanya tampil nick-nya saja. Saya menginginkan di bagian nick ini dapat tampil nama seperti itu ya. Nah, ini kita tutup dulu karena kita tidak mengetahui datanya. Oke, kita tutup ya. Kita kembali ke
tabel gaji tadi, pilih desain. Setelah itu masuk ke bagian NIK. Nah, di bagian lookup-nya, nah untuk kolom count-nya ini kita buat menjadi 2. Menjadi 2. Jika sudah, kita simpan. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, kemudian di bagian NIK ini kita akan memasukkan ulang ya. Nah, ini kita hapus saja, seperti ini kita delete. Nah, setelah itu pilih menu desain, kemudian pilih menu add existing field. Ini kita klik. Nah, kemudian bagian field list ini kita drag bagian nick ya, field nick kita drag seperti ini. Nah, secara otomatis nick akan muncul kembali di form yang kita buat. Oke, sekarang kita simpan dan kita coba jalankan ya. Nah, kemudian kita coba klik bagian nick ya. Nah, sekarang sudah muncul nick dan juga namanya. Nicknya 123, namanya Amiruddin. Nah, kita masukkan gaji pokoknya, misalkan dia punya gaji pokok 2.500.000. Kemudian dia memiliki bonus misalkan 500.000. Nah, setelah itu dia memiliki pinjaman Rp150.000. Nah, kita perhatikan data ini sebenarnya bisa langsung diakumulasi ya, tapi karena kita menggunakan query, maka data itu akan diakumulasi di dalam query. Nah, jika sudah, kita akan tambah data. Nah, ini kita tutup, kita close seperti ini, kita akan lihat hasilnya di bagian query. Kita klik ya, query-nya kita buka. Nah, kita perhatikan nama Amiruddin, ID gajinya 8, gaji pokoknya 2.500.000, bonus 500.000, pinjamannya Rp150.000. Jadi kalau misalkan gaji pokok ditambah bonus, ini hitungannya 3 juta, karena dia memiliki pinjaman 150.000, maka dikurangi ya. Sehingga gaji bersihnya menjadi Rp2.850.000. Nah, seperti itu ya, bagaimana query ini mengakumulasi data yang kita masukkan di dalam form gaji. Kemudian selanjutnya kita akan membuat report ya. Nah, report ini bertujuan untuk dijadikan sebagai slip gaji masing-masing karyawan. Oke, langsung saja di bagian query ini kita klik seperti ini, kemudian pilih menu create, setelah itu kita klik report. Nah, setelah itu ya akan muncul tampilan report sebagai berikut. Nah, ini perlu kita rapikan. Klik kanan, kemudian design view. Nah, ini kita Ctrl Alt seperti ini, kita pilih menu arrange kembali. Setelah itu kita remove layout-nya. Nah, ini kita rapikan seperti ini ya. Ini dapat kita geser seperti ini saja. Nah, kita Ctrl Alt seperti ini, pilih format. Nah, kemudian hurufnya kita ganti menjadi Arial seperti ini ya. Nah, warna tulisannya juga sama, kita ganti. Nah, setelah itu kita akan rapikan secara perlahan. Nah, yang Q gaji ini kita ganti namanya menjadi slip gaji ya. Nah, setelah itu ini kita perlebar. Nah, kemudian nick yang di bawah ini kita letakkan di atas seperti ini. Kemudian bagian nama juga sama. Nah, lalu kita gabungkan nick dan nick ini ya. Masuk ke range, kemudian pilih stacked seperti ini ya. Atau tabular. Nah, tabular saja ya. Tabular yang paling cocok. Nah, nama juga sama. Ini kita pilih yang tabular. Lalu kita geser ke atas. Nah, ID gaji juga sama. Yang di bawah ini kita naikkan ke atas. Ini kita blok. Pilih tabular. Nah, lalu kita letakkan di atas seperti ini.
Nah, kemudian ini kita letakkan di sini. Ini yang bagian nah, seperti ini ya. Nah, gaji bersihnya kita letakkan juga. Kita pindahkan di sini. Nah, ini bagian yang paling bawah ini dapat kita hapus saja. Ini dapat kita geser, pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita geser seperti ini ya. Nah, kita dapat desain untuk slip gaji ini, kita tambahkan line ya, untuk memisahkan bagian yang di atas dan juga bagian yang di bawah. Nah, ini lebar garisnya juga dapat kita buat sedikit lebih tebal, pilih menu format, setelah itu pilih save outline. Nah, kita ambil yang nomor 4 ini saja. Nah, lakukan cara yang sama juga ya, bagian gaji pokok ini. Kita pilih menu range, kemudian pilih tabular. Yang ini juga sama, pilih tabular juga. Nah, ini setelah ini kita susun ya, biar kelihatan rapi. Nah, gaji pokok ini kita spasi. Bonus, gaji bersih, oke. Kemudian tambahkan desain lagi. Kita ambil line ya, taruh di sini. Ya, sehingga hasilnya atau tampilannya seperti ini ya. Nah, ketika dijalankan, nah akan tampil seperti tampilan berikut. Nah, kita perhatikan, baik dari nick, nama, ID gaji, gaji pokok, bonus, pinjaman, dan gaji bersihnya akan muncul di sini. Nah, selanjutnya, ini harus kita simpan dengan nama reportnya adalah slip gaji. Nah, ini masih ada yang kurang ya. Harusnya di dalam slip gaji itu disediakan nama penerima yang disertai dengan tanda tangan. Nah, kita akan memberikan bentuk desain itu di dalam slip gaji ini. Kembali ke bentuk atau ke desain reportnya ya. Klik kanan, pilih desain view. Nah, kita akan tambahkan di bagian ini ya. Nah, kemudian kita pilih menu desain, setelah itu pilih add existing file, kemudian kita tambahkan field nama, ini kita klik seperti ini. Nah, kita tempatkan di sini ya. Nah, label yang ini kita hapus saja. Pilih menu format, ini kita letakkan di tengah, center, warnanya ganti jadi hitam, tulisannya kita ambil Arial. Nah, kemudian untuk save fill-nya kita pilih transparan saja ya, agar tidak terlihat. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi label,
di menu desain ya, letakkan di sini penerima seperti itu ya. Nah, ini kita menu format, kita pilih Arial, kemudian letakkan di tengah. Nah, sesuaikan untuk ukurannya ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah simpan. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini penerima nanti Amiruddin yang akan tanda tangan. Oke, kita desain kembali karena kotaknya masih kelihatan ya. Format, kemudian save file-nya transparan, lainnya juga kita pilih transparan. Nah, ini juga sama, kita pilih transparan semua. Ini juga transparan. Oke, kita akan lihat. Nah, jadi seperti ini ya, penerima Amiruddin. Oke, ini kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat beberapa data baru ya. Nah, kita akan tambahkan karyawan baru. Kita tambah ya. 321, namanya Wati. Ini kelaminnya perempuan. Nomor teleponnya kita karang aja, jadi bisa diisi dengan data yang sebenarnya. Kita tambahkan fotonya. Oke, setelah itu pilih tambah data. Nah, ini masih ada yang kurang ya. Kita bisa menambahkan button keluar di dalam form karyawan ini. Nah, sekarang kita ke form gaji. Tambahkan data baru. Kita masukkan punya Wati, gajinya misalkan 3.500.000. Bonusnya 500.000. Dan dia tidak memiliki pinjaman. Oke, setelah itu pilih tambah data. Nah, sekarang kita akan lihat query gajinya. Ya, gaji bersihnya 4 juta rupiah. Kita close. Nah, di dalam slip gaji ini kalau kita lihat, baik itu milik Amiruddin dan juga Wati, tergabung menjadi satu. Nah, karena di sini kita akan mencetak hanya menjadi satu bagian, data tersebut harus kita filter. Nah, untuk itu kita akan menambahkan cetak slip gaji itu pada form gaji. Klik kanan, design view. Kita akan tambahkan satu button di sini ya. Nah, di sini kita buat namanya button cetak slip ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan command button wizard, ini kita cancel. Di sini kita buat namanya cetak slip gaji. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan perintah di dalam button ini. Nah, dengan cara klik kanan, lalu pilih build event. Nah, kita gunakan makro builder saja. Nah, di sini kita akan gunakan open report. Open report. Nah, report name-nya tadi itu slip gaji ya. Nah, untuk window mode-nya kita pilih yang, bentar ya. Untuk bagian view-nya itu kita pilih print preview. Nah, di sini di bagian where condition-nya kita akan kondisikan supaya data yang terbuka itu hanya report yang dituju atau slip yang aktif. Misalkan slip yang aktif itu milik Wati, maka yang akan tercetak itu adalah milik Wati. Nah, di sini kita ambil berdasarkan ID saja ya. Di sini ID gaji sama dengan forms. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita sekarang ada di form gaji, jadi form gajinya kita pilih, masukkan
ID gaji ini nama text field-nya ya, ID gaji. Nah, sekarang kita simpan. Simpan seperti ini, close. Nah, ini juga disimpan supaya hasilnya tetap ada. Oke, sekarang kita akan lihat formnya ya, pilih form view. Nah, sekarang saya akan mencetak misalkan punya Wati. Nah, kita pilih cetak slip gaji. Maka secara otomatis yang akan tampil hanya milik Wati saja ya, penerima Wati, seperti itu. Nah, misalkan kita akan mencetak milik Amiruddin. Nah, yang tercetak hanya milik Amiruddin saja. Ya, seperti itu ya, bagaimana membuat aplikasi penggajian sederhana menggunakan Microsoft Access. Nah, di dalam contoh ini banyak sekali kekurangannya, dan dari contoh ini itu bisa dikembangkan ke aplikasi yang lebih baik lagi. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.